Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Ratnaningsih. Saya adalah mahasiswa Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 mengenai pengaruh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Latar belakang dari masalah ini Latar belakang yang saya ambil yakni menurut KBBI, bahasa adalah suatu sistem simbol bunyi yang digunakan oleh suatu komunitas untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Sementara itu, menurut KBBI, bahasa gaul adalah dialek bahasa Indonesia nonformal yang digunakan oleh komunitas tertentu atau di daerah tertentu untuk pergaulan. Bahasa gaul lebih mengarah kepada bahasa yang hanya dimengerti beberapa orang saja. Akhir-akhir ini, bahasa gaul menjadi bahasa sehari-hari banyak orang Indonesia, baik anak kecil, remaja, hingga orang dewasa. Selain itu, penggunaan bahasa pergaulan sering dijumpai pada media elektronik seperti radio, televisi, dan ponsel, termasuk yang terdapat dalam jejaring media sosial. Berbagai sumber literatur mengatakan bahwa bahasa gaul masuk ke dalam ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia itu sendiri adalah bahasa Indonesia yang memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan 3 hal, yaitu cara berkomunikasi, cara penuturan, dan topik pembicaraan. Sedangkan bahasa gaul sendiri merupakan ragam bentuk kata atau kalimat singkat, unik, dan bersifat sementara, serta bukan bahasa baku atau formal. Rumusan masalah yakni kondisi bahasa Indonesia saat ini. 2, apa pengaruh eksistensi bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia? 3, apa penyebab perkembangan bahasa gaul di Indonesia? 4, bagaimana cara mengurangi pemakaian bahasa gaul terhadap remaja? Ya, tujuannya yakni dapat memberikan pengetahuan mengenai eksistensi bahasa Indonesia di zaman sekarang, dapat memberikan pengetahuan seberapa besar eksistensi bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Yang ketiga, dapat mengetahui apa penyebab berkembangnya bahasa gaul di Indonesia. Yang keempat, dapat mengetahui cara mengurangi pemakaian bahasa gaul di kehidupan sehari-hari, terutama pada remaja. Manfaat dari presentasi ini, dari makalah ini yaitu manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan pembaca dalam memahami lebih dalam konsep kebahasaan yang baik dan benar. Selanjutnya, kondisi bahasa di sini pembahasan yang pertama yakni mengenai kondisi bagaimana bahasa Indonesia sekarang. Seiring dengan berkembangnya zaman dan era globalisasi yang tidak bisa dibendung yang membuat bangsa Indonesia terpengaruh dari perkembangan tersebut, lain halnya dengan pengaruh positif. Dalam hal ini, pengaruh tersebut adalah pengaruh negatif, seperti halnya penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik maupun tidak benar sesuai dengan kaidah yang telah diterapkan. Penggunaan bahasa Indonesia semakin menurun di zaman sekarang. Banyak sekali kosakata asing yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Banyaknya bahasa serapan mengkhawatirkan bahasa asli Indonesia. Salah satu faktor pendorong utama yang mengikis bahasa asli Indonesia adalah media sosial, televisi, dan merek impor. Penggunaan bahasa gaul yang marak saat ini tentu akan mengancam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Eksistensi bahasa Indonesia merupakan jati diri bangsa Indonesia pada era globalisasi perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kedisiplinan berbahasa karena dengan disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bahasa Indonesia untuk tetap mempertahankan dirinya dari pengaruh negatif budaya asing. Lalu, pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Dampak positifnya itu kehadiran bahasa gaul bisa memperluas atau memperluas cara berbicara kita, alih-alih dari bahasa baku yang terkesan kaku dan kurang luas dalam penggunaannya. Lalu yang kedua itu adanya pengaruh arus perkembangan teknologi dan komunikasi. Dampak negatif dari pengaruh bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia yaitu penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul juga dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya.
karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata gaul tersebut. Nah, kata-kata gaul tersebut yang kurang enak didengar tuh seperti anjay, anjir, alay gitu-gitu ya. Misalnya. Lalu penyebab berkembangnya bahasa gaul yang pertama, menjamurnya internet dan situs-situs di jaringan sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Misalnya Facebook, Twitter, Friendster, Instagram, atau dan lain-lain. Lalu yang kedua, karena pengaruh lingkungan umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya ataupun keluarga. Yang ketiga, peran media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan, semisal dari adegan percakapan dari televisi. Lalu bagaimana cara mengurangi pemakaian bahasa gaul terhadap remaja? Yang pertama, perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia dan sebagai bahasa nasional. Yang kedua, perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama pada remaja, untuk mengutamakan penggunaan bahasa secara baik dan benar daripada bahasa gaul oleh orang tua atau guru. Yang keempat, sebagai bangsa Indonesia, kita harus cinta terhadap bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa tersebut dengan baik dan benar. Intinya, cinta tanah air, yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu kesimpulan dari penulisan ini yang pertama yaitu masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adanya penyimpangan ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Luntur atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenakan kurangnya kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Hal ini terkadang diperparah oleh maraknya dunia artis yang menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik. Jadi keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisir jika tidak jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Langkah yang dapat kita lakukan yaitu dalam meminimalisir penggunaan bahasa gaul adalah sebagai berikut. Perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuh kembangan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Misalnya, kita membuat satu hari berbahasa Indonesia tanpa adanya bahasa daerah atau bahasa gaul yang lainnya. Lalu menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama pada remaja, untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul oleh orang tua atau guru. Lalu sebagai bangsa Indonesia, kita harus cinta terhadap bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa tersebut dengan baik dan benar. Lalu memperbaiki penggunaan bahasa yang baik dan benar pada industri hiburan, lalu menanamkan semangat persatuan dan kesatuan. Saran yang saya berikan yaitu orang-orang Indonesia diharapkan membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Remaja diharapkan bisa menggunakan bahasa gaul di waktu dan suasana yang tepat dan menyesuaikan dengan lawan bicara. Lalu diharapkan penggunaan bahasa gaul ditujukan untuk hal yang baik dan tidak untuk menghina atau berkata kasar. Berikut ada referensi yang saya ambil selanjutnya. Terima kasih jika ada pertanyaan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.